Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back chemistry lesson. For today we will learn about lowering of freezing point and then osmotic pressure. Okay, as usual, the formula is divided into two, non-electrolyte solution and then electrolyte solution. Okay, we start from lowering of freezing point for non-electrolyte solution. The formula is delta TF sama dengan M kali KF. What is delta TF? Delta TF is lowering of freezing point. Jadi ini adalah penurunan titik beku. Jadi kalau kalian menemui suatu pertanyaan, the question is lowering of freezing point, penurunan titik beku, berarti silakan pakai rumus ini. The formula is M times KF. Jadi molality dikalikan dengan KF. Lowering of freezing point sama dengan molality dikalikan dengan KF, di mana KF-nya adalah konstanta dari freezing point-nya. Biasanya dalam soal sudah diketahui. Sedangkan kalau M ini adalah nilai molality, di mana kalau di dalam soal belum ada nilai molality-nya, maka kalian harus mencarinya dengan rumus M per MR dikali 1000 per P. Cuman kalian juga harus ingat bahwa M di sini bukan molality ya, M di sininya adalah mass. Jadi kalau dalam soal sudah ada molality-nya langsung pakai rumus ini, tapi kalau ternyata molality-nya belum diketahui, kalian harus cari dulu pakai rumus ini. Massa dibagi MR dikalikan 1000 per P. P ini adalah massa pelarut ya, massa pelarut yang biasanya satuannya adalah gram. Oke, ini untuk delta TF-nya, sedangkan untuk freezing point solution-nya, yaitu titik beku larutannya, maka rumusnya adalah TF standar dikurangi dengan delta TF. TF standar itu apa? TF standar adalah freezing point solvent, jadi titik beku pelarutnya. Misal nih, kalau pelarutnya adalah air, maka titik beku pelarutnya adalah nilainya adalah 0 derajat Celcius kayak gitu. Jadi 0 derajat Celcius dikurangi dengan nilai delta TF yang sudah diketahui. Nah, ini untuk yang non elektrolit. Nah, kalau untuk yang elektrolit bedanya apa? As usual, if you find the electrolyte solution, you just add I. Jadi silakan ditambahi dengan huruf I. I itu apa? I is Van Hoff factor ya. Dimana rumusnya sudah pernah saya jelaskan sebelumnya, yaitu 1 plus N-1 dikalikan dengan alpha. N ini adalah amount of ionnya. And then TF larutannya, yaitu titik beku larutannya, rumusnya adalah sama seperti untuk yang non-elektrolit. Oke, and then number 4, the last is osmotic pressure, yaitu tekanan osmotik. The formula for non-electrolyte solution is P sama dengan M dikalikan R dikalikan dengan T, di mana P itu adalah osmotic pressure, biasanya nanti satuannya adalah ATM yang biasanya sering dipakai ya. Kemudian M ini adalah molarity. Kalau yang kemarin-kemarin kita pakainya molality terus, maka untuk yang terakhir ini kita pakainya molarity, di mana molarity ini satuannya adalah M juga, yaitu molar, kemudian dikalikan dengan R. R itu adalah Raoult, yaitu ketetapan Raoult. Nilainya itu sudah pasti ya, dan kalian harus selalu ingat bahwa nilainya adalah 0,082. Ini adalah nilainya yang selalu konstan, jadi tidak boleh diganti dengan angka yang lain, selalu 0,082. Sedangkan T itu adalah temperatur. Nah, khusus untuk temperatur ini satuannya bukan derajat Celcius ya, tapi di sini kita memakai satuannya adalah Kelvin. Karena satuannya adalah Kelvin, oleh karena itu rumusnya harusnya nanti ketika kalian menemukan derajat Celcius, maka harus ditambahkan dengan 273. Nah, and then for electrolyte solution, tidak terlalu banyak perbedaan ya, hampir sama persis, you just add Van Hoff factor. Silakan ditambahkan Van Hoff factornya saja di pada bagian belakang. Okay, this is the formula, and then we can check for the example. Oke, this is example of freezing point. Ini adalah contoh untuk soal titik beku larutan. Oke, please be careful about the question. The question is freezing point. Not lowering of freezing point, but freezing point. Ingat, berbeda ya antara lowering freezing point and freezing point-nya aja. Itu berbeda. Jadi please hati-hati dengan pertanyaannya. Kemudian langkah selanjutnya apa yang harus kita tentukan? Tentukan dulu the solute of particle-nya. Partikel terlarutnya itu apa? Electrolyte or non-electrolyte. If the electrolyte solution, you must use the formula of electrolyte solution. But if not electrolyte, you must use the formula of non-electrolyte solution. Okay, but this question contains 18 gram of glucose C6H12O6 in 100 gram of water. Artinya apa?
Oh, di sini ada kata-kata glucose. Glucose in 100 gram of water. Nah, berarti water ini adalah solvent. Ya, water itu adalah sebagai solvent, pelarutnya. Sedangkan glucose itu sebagai solutnya. Nah, ini adalah sebagai zat yang terlarutnya. Nah, zat terlarutnya ini adalah non-elektrolit. Oleh karena itu, kita nanti memakai rumusnya adalah yang non-elektrolit. Oke, kita langsung masukkan rumusnya ya. Langkah pertama sudah ditentukan jenis larutannya, kemudian kita langsung masukkan rumusnya. Kita masukkan rumusnya delta TF sama dengan M dikalikan dengan KF. Oke, karena di sini non elektrolit berarti kan kita nggak perlu I ya, hanya M kalikan KF. Nah, M itu kan molality. Dalam soal ini sudah ada molalitinya belum? Oh, nggak ada nih. Berarti kita harus cari dulu. Molality rumusnya adalah massa per ml kali 1000 per P dikalikan dengan KF-nya. Massa ini adalah massa dari solut ya, bukan massa dari pelarutnya, tapi massa solutnya, massa yang dilarutkan, yaitu nilainya adalah 18 per mR-nya adalah 180 dikalikan 1000 per P. P ini adalah punyanya solvent, massa solventnya, massa pelarutnya adalah 100 gram. Kita masukkan 100 gram dikalikan dengan KF-nya 1,86. Nah, kemudian nilainya adalah, kita bisa coret nilainya adalah 1,86. Ini adalah untuk delta TF-nya. Sedangkan pertanyaannya bukan lowering of freezing point-nya, tapi nilai dari freezing point-nya itu sendiri. Berarti tidak hanya sampai di delta TF, tapi kita lanjutkan di TFL atau TF larutan ya. Itu sama dengan TF pelarutnya minus delta TF-nya. TF pelarutnya berapa? Itu sesuai dengan pelarutnya. Di sini kan pelarutnya air ya. Air itu akan membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Oleh karena itu kita langsung masukkan nilainya 0 derajat Celcius dikurangi delta TF-nya adalah 1,86 derajat Celcius. The answer is minus 1,86 derajat Celcius. Oke, this is example of osmotic pressure, tekanan osmotik. Contohnya adalah ini. We must know about the solid particle and then the solvent. Magnesium sulfate MgSO4 is dissolved. Ada kata-kata dilarutkan in 100 ml of water. It means magnesium sulfate is solute particle. Jadi ini adalah solutnya. Kalian jangan kebalik ya, harus bisa membedakan antara mana solutnya dan mana solventnya. Habis itu kalian baru bisa menentukan pakai rumus yang seperti apa. Oke, this is solute and then the water is solvent. Ini adalah sebagai pelarutnya. Oke, and then the next step, we must know the solid particle is electrolyte solution or non-electrolyte. Magnesium sulfate is electrolyte ya. Magnesium sulfate itu adalah elektrolit. Nah, kalau elektrolit berarti nanti dalam rumusnya kita harus tambahkan faktor Van Hoff-nya. MgSO4, karena kita perlu faktor Van Hoff ya, di mana faktor Van Hoff itu ada jumlah ion yang harus kita tentukan juga. Maka di sini kita harus tentukan jumlah ionnya dulu, nilai N-nya dulu ya, nilai N dari MgSO4. Cara misalnya gimana? Cara misalnya MgSO4 itu terdiri dari Mg sama SO4. Berarti di sini totalnya berapa? Oh, di sini Mg-nya 1, SO4-nya 1. Berarti nilai N-nya adalah 2. Ini nilai N ya. Setelah nilai N ketemu, kita tentukan faktor Van Hoff-nya. I sama dengan 1 plus N min 1 dikalikan dengan alfa. 1 plus N-nya berapa? Oh, N-nya adalah ini. Kita masukkan ke sini. N-nya adalah 2 min 1 dikalikan dengan alfa. Alfa adalah degrees of dissociation, jadi derajat disosiasinya. Jika di dalam soal tidak ada nilai derajat disosiasinya, maka nilainya adalah 1. Nah, di sini kan nggak ada ya degrees of dissociation-nya, jadi kita masukkan angka 1. Hasilnya adalah 1 plus 1 kali 1, berarti jawabannya adalah 2. Ini hanyalah nilai I-nya saja, baru nilai I. Kemudian baru kita masukkan rumus selanjutnya, yaitu determine osmotic pressure. Yang ditanyakan adalah tekanan osmotiknya. Rumusnya apa? Rumusnya adalah P sama dengan
M R T dikalikan dengan I-nya. M ini apa? M ini adalah molarity. Jika di dalam soal ternyata molarity belum diketahui, berarti kalian harus cari dulu. Belum diketahui ya, karena belum diketahui kalian harus cari dulu rumusnya apa. M per MR kali 1000 per V dikalikan R-nya kali T, kemudian dikalikan I-nya. M ini adalah mass of solid particle-nya, jadi massa partikel terlarutnya, dimana massanya adalah 24 gram, per MR-nya adalah 120, kemudian dikalikan 1000 per V. V ini adalah mass of solvent, volume of solventnya, dimana volume of solventnya adalah 100 ml, jadi 100 ml. Kemudian kita kalikan dengan R. R itu adalah rold ya, dimana nilainya adalah 0,082. Ini paten ya nilainya ya, 0,082, dan kalian harus selalu ingat bahwa nilainya segini. Kemudian dikalikan dengan T. T-nya berapa ya? Oh ya, ini dalam soal ini ternyata belum komplit ya, kurang T-nya. Harusnya di sini ada at 27 degrees Celsius. Jadi di sini tadi pertanyaannya kurang. Jadi yang ditanyakan adalah osmotic pressure at 27 degrees Celsius pada suhu 27 derajat Celsius. Nah, sedangkan T itu kan satuannya harus Kelvin kan. Kalau Kelvin berarti kan harus 27 ditambahkan dengan 273. Jadi 27 ini kita tambahkan 273, hasilnya adalah 300. Kita masukkan di nilai T yang sini ya. Kita masukkan nilainya adalah 300. Kemudian dikalikan dengan I-nya adalah 2. Kalau sudah bisa kita hitung, kita coret. Ini bisa kita coret juga ya, kita coret juga. Kemudian ini hasilnya adalah 2 kali 0,082 kali 300 dikalikan 2. Jawabannya sama dengan 9,84 ATM. Okay, that's all our material for today. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.